Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Teknologi Geomatika semester 2 dan semester 4 di tahun ajaran semester genap 2023-2024. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Kick Off PBL. Jadi Kick Off PBL ini adalah salah satu hal penting yang umumnya dilaksanakan pada setiap semester berjalan, yang menandakan bahwa kegiatan BBM yang dielaborasikan dengan PBL itu akan dilaksanakan pada semester ini. Jadi, oke, kick-off PBL ini itu merupakan hal yang penting karena pada semester ini kita akan benar-benar menerapkan yang namanya kurikulum terbaru ya, kurikulum tahun 2023. Di sini ada beberapa angkatan, ada angkatan 2022 yang saat ini sedang menjalankan ekuivalensi kurikulum 2020 ke 2023 dan juga angkatan 2023 yang saat ini semester 2. Dan saya mengucapkan selamat datang di PPL Teknologi Geomatika khususnya yang di semester 2 dan juga selamat datang pada mahasiswa PMM batch 4 dari Politeknik Negeri Manado. Ya, selamat datang di PPL Teknologi Geomatika. Oke, jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan PBL ini di Prodi Teknologi Geomatika berdasarkan kurikulum CDIO 2023 itu diklasterkan berdasarkan profil lulusan Prodi Teknologi Geomatika itu sendiri. Ya, jadi dalam mendesain pembelajaran di Prodi Teknologi Geomatika, kami di tim kurikulum itu sudah mengklasterkan bahwa dalam 3 semester, yaitu mulai dari semester 2 sampai semester 4, setiap PBL itu mencapai target level SKKNI level 5 IG di beberapa bidang dan di beberapa klaster. Pada semester 2, fokusnya adalah ke bidang terestris dan penyajian data atau informasi geospasial dasar dalam bentuk peta digital untuk mencapai 2 profil lulusan. Yang pertama adalah profil lulusan teknisi survei terestris dan yang kedua adalah teknisi kartografi. Ya, jadi perbedaan mendasar dengan semester 1 adalah di semester 2 ini kita akan menerapkan pemetaan secara digital serta menghasilkan produk informasi geospasial juga dalam bentuk digital. Ya, jadi kita sudah masuk ke otomasi data ya, baik mulai dari akuisisi, pemrosesan sampai dengan penyajian informasi geospasial. Itu semuanya adalah ke digitalisasi. Tujuannya untuk apa? Untuknya untuk efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan survei. Kemudian kalau di semester 2, semester 3 atau semester yang akan dijalankan mahasiswa angkatan 2023 ini, itu nantinya untuk mencapai profil lulusan teknisi SIG, penginderaan jauh, dan fotogrametri. Ya. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan secara spesifik untuk yang semester 3 karena fokusnya adalah di semester genap. Sedangkan untuk mahasiswa angkatan 2022 atau yang saat ini running di semester 4, itu adalah penerapan aplikasi kompleks di bidang geomatika, khususnya yang beririsan dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan kelautan untuk mencapai profil lulusan teknisi media hidrografi dan surveyor kewilayahan. Ya, jadi klasternya itu berbeda ya. Jadi kalau klaster 2 itu adalah di darat ya. Kalau di klaster semester 4 itu adalah ke arah pesisir dan kelautan. Ya. Kemarin ada beberapa perwakilan yang dari setiap kelompok PBL itu kami libatkan di pekerjaan Pushidros TNI Angkatan Laut supaya teman-teman di sana itu bisa
transfer knowledge ya dari praktisi langsung yang nantinya akan ditransferkan langsung ke rekan-rekan di kelompoknya ya. Oke, selanjutnya ya, ini adalah list atau daftar judul PBL beserta dengan menpronya ya. Jadi pada semester ini berjalan 6 judul PBL, masing-masing adalah 3 PBL yang berjalan di semester 2 dan 3 PBL yang berjalan di semester 4. Untuk PBL yang berjalan di semester 2 ada 3 judul. Yang pertama adalah updating dan pemodelan Master Plan Kampus Polibatam tahun 2023 ya, dengan manajer proyeknya adalah Bapak Octavianto Gustin ya. Kemudian untuk yang PBL yang kedua itu adalah pemetaan infrastruktur jalan kampus Polibatam ya. Ini itu menpronya adalah Bapak Rizky Widi Pratama dan juga komenpronya adalah Bapak Insinyur Prasetyo Anggoro ya. Salah satu dosen praktisi yang merupakan pimpinan di PT LKS ya, yang beberapa waktu yang lalu teman-teman semester 2 pernah kunjungan industri di sana. Kemudian yang judul PBL yang ketiga di semester 2 adalah pengukuran topografi dan komposit volume kampus Polibatam berdasarkan referensi benchmark GM01 ya, dengan menpronya saya sendiri, Pak Rocky Dindara Sarandi, dan dibantu komenpronya Pak Rizky Widi Pratama. Sedangkan yang di semester 4 itu juga berjalan 3 judul proyek atau judul PBL. Yang pertama adalah perencanaan pelabuhan ikan Piayu Laut Kota Batam dengan menpronya adalah Bapak Wenang Anurogo dan komenpronya Bapak Muhammad Ghazali. Kemudian ada judul yang kedua adalah WebGIS Kemitraan Pendidikan Vokasi dan Studi di Kepulauan Riau dengan menpronya Ibu Lutfia Ratnasari dan Bapak Sudra Irawan. Dan judul yang terakhir adalah pemetaan dermaga lokal dan kajian alur pelayaran kapal nelayan di Piayu Laut Kota Batam dengan menpronya Bu Siti Nurjayati dan komenpronya adalah Bapak Gufron Ramadan. Khusus untuk PBL judul terakhir, karena Ibu Siti Nurjayati itu saat ini sedang melaksanakan cuti, ya, dan cutinya itu adalah umroh ya, sehingga yang bersangkutan mungkin tidak bisa menghandle secara intensif di 2 minggu awal, sehingga untuk 2 minggu awal silakan rekan-rekan berkoordinasi langsung dengan Bapak Gufron Ramadan. Jadi fungsi Komenpro di sini adalah saling berkolaborasi ketika Menpronya berhalangan. Dan berikut adalah deskripsi awal dari masing-masing judul PBL-nya. Ya, jadi teman-teman nantinya akan mendapatkan slide presentasi ini ya. Jadi nantinya dalam penyusunan RPP, rancangan pembelajaran proyek itu disusun bersamaan antara Menpro Komenpro beserta dengan mahasiswa. Di sini kita bisa lihat masing-masing judul PBL itu memiliki deskripsi awal masing-masing. Untuk yang pertama, updating dan pemodelan Master Plan Kampus Polibatam 2023 itu didasarkan dengan perlu adanya perubahan dari master plan yang telah ada ya, karena kurang detailnya peta master plan yang telah dibuat ya. Perlunya pemodelan berupa bentuk bangunan 3D bangunan kampus Polibatam menggunakan AutoCAD dan SketchUp. Sedangkan judul yang kedua adalah pemetaan infrastruktur jalan kampus Polibatam, memiliki beberapa job desk yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah pengukuran situasi infrastruktur jalan kampus Polibatam. Jadi yang diukur adalah hanya situasi jalan, kemudian pengukuran profil memanjang dan melintang setiap jalan yang dipetakan. Ya, jadi nanti rekan-rekan melakukan pengukuran profil memanjang dan melintang dengan menggunakan auto level. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan volume galian dan timbunan ya dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan. Dan yang terakhir adalah penyajian informasi geospasial secara digital dalam format CAD dan SHP. Kemudian yang ketiga itu adalah pengukuran topografi dan komposit volume kampus Polibatam berdasarkan referensi benchmark GM01.
dengan job desk-nya adalah melakukan pengukuran situasi dan topografi kampus Poli Batam dengan menggunakan referensi BM Order 2 yang tersedia di kampus ya. Jadi BM-nya ada di kampus, di Tugu berwarna biru ya. Kemudian pembuatan peta situasi dan topografi secara digital dalam format CAD dan SHP. Kemudian pembuatan profil memanjang dan melintang dari peta kontur ya. Ini berbeda proyek kedua dan ketiga. Jadi proyek ketiga ini bikin profil memanjang dan melintangnya diturunkan dari peta topografi yang sudah dibuat ya. Kalau di proyek kedua profil memanjang dan melintangnya adalah dibuat berdasarkan hasil pengukuran apa namanya auto level. Kemudian yang keempat adalah perhitungan volume galian dan timbunan dalam datum referensi tinggi GM01. Itu adalah 3 proyek yang akan dijalankan oleh mahasiswa semester 2. Kemudian untuk mahasiswa semester 4 itu juga ada 3 proyek. Yang pertama adalah perencanaan pelabuhan ikan Piayu Laut Kota Batam. Itu ada beberapa job desk yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah pengamatan dan pengolahan pasut untuk menentukan datum referensi tinggi. Ya. Kemudian pengukuran arus dan gelombang laut untuk desain pemecah gelombang. Kemudian pemetaan pesisir dan garis pantai. Kemudian melakukan pemetaan batimetri, pemetaan kedalaman alur, kemudian membuat layout alur pelayaran dan membuat tata letak kolam pelabuhan. Sedangkan di proyek yang kedua di semester 4 itu adalah membuat web GIS Kemitraan Pendidikan Vokasi dan Studi di Kepulauan Riau, di mana web GIS yang menampilkan lokasi dan informasi kerjasama antara Satuan Pendidikan Vokasi di Kepri, meliputi Politeknik Negeri Batam, Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintang Cakrawala, serta SMK, dengan studi yang ada di Kepri. Terdapat peta yang menggambarkan jejaring dan distribusi kerjasama SPV dengan studi dilengkapi dengan isi kerjasama dan kegiatan yang pernah atau akan dilakukan. Khusus untuk PBL ini, itu nanti akan kami koordinasikan antara saya, kemudian Bu Lutfia Nasarai selaku Menpro dan Bapak Sudra Ilawan selaku klien, karena untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah khusus untuk mencapai profil lulusan teknisi media survei hidrografi dan surveyor kewilayahan itu perlu adanya capaian khusus ya. Rencana awal akan kami libatkan di pekerjaan bus hidrosal ya yang saat ini sudah berlangsung ya. Nanti rencananya kami joinkan di situ untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah UC dan hidro. Tapi nanti info ini akan saya sampaikan lagi setelah saya mendiskusikannya dengan menpronya dan kliennya karena kami belum mendiskusikannya secara langsung. Kemudian yang keenam atau proyek PBL yang ketiga di semester 4 adalah melakukan pemetaan dermaga lokal dan kajian alur pelayaran kapal nelayan di Piayu Laut Kota Batam. Ya, ini kurang lebih hampir sama dengan proyek yang tadi saya singgung pertama, ya PBL nomor 4. Meliputi pengamatan dan pengolahan pasut untuk menentukan datum referensi tinggi, kemudian pengukuran arus laut, kemudian melakukan pemetaan pesisir dan garis pantai, pemetaan batimetri, pemetaan kedalaman alur, membuat layout alur pelayaran, dan melakukan kajian alur pelayaran kapal nelayan. Ya. Dari deskripsi awal ini, nantinya rekan-rekan mahasiswa berkoordinasi dengan Menpro dan Komenpro-nya untuk menyusun yang namanya RPP atau Rencana Pembelajaran Proyek. Dan berikut adalah distribusi sebaran pembagian kelompok yang sudah kami buat ya. Jadi teman-teman bisa screenshot laman ini di polibatam.id / kelompok PBL GM Genap 2023-2024 ya. Jadi mungkin saya spill sebentar saja. Kemudian dari kelompok yang sudah saya bagikan di sini, saya merekomendasikan untuk teman-teman yang kemarin saya pilih dalam keterlibatannya di pekerjaan pushidrosal itu sebagai ketua kelompoknya. Ya. Dan saya ada yang
Kelihatan rekan-rekan pembagian kelompoknya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Jadi untuk PBL genap 2023-2024 ini, setiap judul PBL itu dikerjakan oleh satu kelas ya. Jadi satu judul PBL itu dikerjakan satu kelas. Di sini misalnya PBL yang pertama nih, PBL Updating dan Pemodelan Master Plan Kampus Polibatam 2023. Menpronya Pak Oktavianto dan kliennya juga Bapak Oktavianto. Di sini kelompok satunya adalah ini ya, dimulai dari Novianti Syahwa sampai dengan Maria Yohana Gianipar ya. Jadi pembagian kelompok ini juga sudah diusahakan merata antara yang cowok dan yang cewek ya. Jadi yang di sini ada keterangan perempuan itu adalah yang berwarna kuning ya. Oh ini kok kayaknya, sorry ya, yang warna kuning ini dia nggak menyesuaikan urutan apa namanya, urutan sortiran ya. Ini Salsabila ini kan cewek kan ya, Salsabila ini cewek kan? Salsabila. Nah, saya dapat putih aja. Oke, di sini kelompok 2 itu adalah Salsabila Dityana Putri sampai dengan Elizabeth Lovell Gultom. Kemudian kelompok 3 adalah Azah Aryani sampai dengan Muhammad Arif Setiama dan juga ada Dani Amrullah ya, mahasiswa yang mengulang ke mata kuliah kartografi. Ya, ini adalah kelompok PBL yang dimentori Pak Oktav itu akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh kelas A. Kemudian untuk kelas B itu akan melaksanakan pengerjaan pemetaan infrastruktur Jalan Kampus Polibatam dengan menpronya Pak Rizky Widi Pratama dan komenpronya adalah Bapak Prasetyo Anggoro. Nah, ini kliennya adalah saya ya, eh, saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya dalam penyusunan RPP itu terdapat kendala, silakan bisa ditanyakan dengan saya juga kalau ada perihal misalnya bingung dalam menyesuaikan luaran setiap PPL-nya. Ini kelompok kelompok 4 ya. Saya di sini menuliskan sebagai kelompok 4 karena supaya melanjutkan saja. Jadi PPL yang pertama itu adalah kelompok 1 sampai 3, kemudian PPL yang kedua itu adalah kelompok 4 sampai dengan kelompok 7. Di sini kelompok 4 itu dimulai dari Daniel Anugraha sampai dengan Muhammad Adi Hasan Basri, ya. Kemudian kelompok 5 itu Rafli Rinaldi sampai dengan Bridiani Resana Sembiring, dan kelompok 6 itu dari Kalingga Cipta Putra sampai Nur Andini. Kemudian ada setengah kelas malam itu juga ikut dalam pekerjaan PBL-nya yang dimentori Pak Widi. Itu ada kelompok 7 dimulai dari Anissa Tiara Sari Putri sampai dengan Mikael Sebat Parpusit. Ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa melihat atau mengakses link yang tadi. Kemudian PBL yang ketiga itu yang saya menproi ya, dan komenpronya Pak Rizky Widi ya. Lainnya saya sendiri itu juga kelompoknya berlanjut ya. Ini kelompok 7 berarti dimulai dari kelompok 8, dimulai dari Yumna sampai M. Rajab. Kemudian kelompok 9 itu Lydia Agustin sampai Marsanda Nanggolan. Kemudian kelompok 10 itu dari Erika Boru Panjaitan sampai dengan Fernando Simanjuntak. Sedangkan ada setengah kelas malam juga bantu di PPL ini. Ya, ini namanya dari Claudensia Adinda Julia sampai
Joy Andrea Simamora. Itu adalah untuk yang distribusi semester 2. Kemudian distribusi kelompok semester 4 dimulai dari kelompok yang dimentori Pak Wenang Anurogo itu akan dijalankan oleh mahasiswa semester 4. Ya, ini dimulai dari kelompok 1 ya kelas A itu dari Titik Tri Yulianti sampai Erosa ya. Erosa, kemudian kelompok 2 itu dari Dinda Oktaviani sampai dengan Niko ya. Kalau kelompok 1 saya merekomendasikan Titik Tri Yulianti sebagai ketuanya, tapi sekali lagi saya kembalikan ke kelompok ini ya. Kemudian kelompok 2 ini saya merekomendasikan Astin Sali sebagai ketuanya, tapi saya kembalikan ke kelompok ini ya, karena yang saya sebutkan itu sudah join di pekerjaan Pushidros AL ya, yang sudah berjalan sejak Sabtu Minggu kemarin sampai hari ini. Kemudian kelompok 3 itu mulai dari Rangga sampai dengan Nur Iqbal Haryandi. Ini saya merekomendasikan Rova Yudita sebagai ketuanya. Kemudian di PPL ini juga dibantu setengah kelas malam, itu dimulai dari Antonius Maldini Sinaga sampai John Wiener. Di sini saya merekomendasikan Ainul Fikri Rosyandi sebagai ketua kelompoknya. Kemudian di PPL kedua di semester 4 ini yang dimentori Bu Lutfia Ratnasari, ini pure akan dieksekusi oleh mahasiswa semester 4 kelas B ya, kelompok 5, karena kita melanjutkan dari kelompok sebelumnya. Kelompok 5 di sini dimulai dari Sisi Nur Intan sampai Mia Warta Glory Simanulang. Ya, di sini saya merekomendasikan Mia Warta sebagai ketuanya. Kemudian kelompok 6 ini dari Vidi Indah sampai dengan Sultan Riyah Bahri, dan juga ada teman-teman dari dari mahasiswa PMM batch 4 Politeknik Manado, Prodi Teknik Komputer, ada Jonathan Umboh, Joshua Sempel, dan Nitania Bunde. Itu nanti bantu di PPL ini karena background-nya adalah di bidang teknik komputer ya, jadi sangat bisa membantu di PPL ini. Untuk kelompok 6 saya merekomendasikan Aulia Putri Ari Ramadhani sebagai ketuanya. Kemudian PPL terakhir yang dimentoroi oleh Bu Siti Nurcayati dan komentornya Pak Gufron, itu terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 7 ada Happiness Gultom sampai dengan Ferry Martin. Di sini saya merekomendasikan Happiness sebagai ketua kelompoknya. Kemudian kelompok 8 ini dari ONIK sampai dengan Resita Dahla Siregar. Ini saya merekomendasikan Agave sebagai ketua kelompoknya. Kemudian ada lagi dibantu dengan satu kelas malam, ya setengah kelas malam, sorry, mulai dari Meola sampai dengan Daniel Dufrainsyah. Di sini Ronaldo sebagai ketua timnya atau ketua kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah yang didominasi oleh mahasiswa kelas reguler pagi yang magang di Mediarmod, tapi kuliah di kelas malam, dan juga mahasiswa RPL. Di sini dari Hanifah sampai Safira, saya merekomendasikan Hanifah Maulana sebagai ketua kelompoknya. Ya, jadi itu adalah apa namanya pembagian kelompok yang pertama didasari dari apa namanya beban pekerjaan yang dikerjakan untuk setiap PPL, dan yang kedua adalah pembagian ini diurutkan berdasarkan prestasi akademik di mata kuliah survei terstis lanjut dan survei terstis dasar dan survei hidrografi dasar. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke pemaparan saya. Jadi pada bulan Februari 2024, kita diberikan tenggat sampai tanggal 22 Februari 2024, ya, pada hari Kamis, 2,5 minggu lagi, itu silakan Menpro dan Komenpronya bersama dengan tim mahasiswa dapat menyusun RPP untuk dipresentasikan pada hari Kamis 22 Februari 2024, ya.
Kemudian dalam penyusunan RPP, apabila memerlukan kejelasan dapat menghubungi pengusul proyek terkait atau dengan saya selaku KPS. Ya, sedikit berbeda dengan semester yang kemarin, baik di mini PPL semester 1 dan PPL di semester yang ketiga, bahwa dalam menyusun RPP-nya itu bukan dari KPS, bukan dari Menpro-nya langsung diberikan kepada mahasiswa, tapi RPP-nya itu disusun bersama ya antara Menpro dan Komenpro-nya, kemudian di-develop bersama dengan mahasiswanya. Ya, inilah yang membedakan konsep pembelajaran PPL yang untuk apa namanya untuk semester ini benar-benar dijalankan menggunakan framework CDIO. Ya, apa itu CDIO nanti kita akan bahas. Ya, kemudian untuk form atau template dari RPP-nya, silakan teman-teman bisa di screenshot laman ini. Jadi lamannya itu adalah di polybatam.id garis miring RPP. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi yang membedakan antara mengerjakan proyek dengan melaksanakan PPL. Ya, pada prinsipnya, perbedaan pelaksanaan PPL dengan metode pembelajaran tradisional adalah seluruh proses dalam tahapan belajar mengajar dijalankan baik oleh dosen dan mahasiswanya. Baik itu dosen sebagai Komenpro dan Menpro, sebagai Menpro dan Komenpro, ataupun dosen sebagai pengajar. Dalam hal ini, PPL itu memerlukan panduan dosen dan kerjasama tim. Kemudian akan ada banyak variasi pilihan dan ide ya. Jadi misalnya nih, kita berfokus untuk bagaimana mendapatkan nilai 10. Nilai 10 itu tidak saklek merupakan penjumlahan dari 5 tambah 5. Tapi bisa juga merupakan penjumlahan dari 6 tambah 4. Atau mungkin dari 2 tambah 8. Jadi tujuannya sama, tapi variasi untuk mencapai tujuan itu bisa berbeda-beda. Kemudian, dalam PBL itu bisa menghasilkan solusi untuk menyelesaikan real world problem, serta produk dipresentasikan ke publik, termasuk orang di luar kelas. Ini berbeda dengan mengerjakan proyek, karena mengerjakan proyek itu bisa dilakukan sendiri di rumah, tanpa dosen dan tanpa perlu kolaborasi. Ya, kadang mahasiswa, Pak, saya pinjam ruangan, running sendiri, tapi nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Kemudian setiap proyek memiliki tujuan yang sama, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan real world problem karena tidak fleksibel, serta hasil proyek cukup diserahkan saja. Jadi perbedaan inilah yang mendasari apa sih yang membedakan PBL dan proyek. Hanya mengerjakan proyek, doing a project dengan project based learning ya, jadi pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini sedikit pembahasan atau ilustrasi dari konsep wheel cycle pada PBL ya. Jadi eh, analogi sederhananya adalah seperti rangka sepeda ya. Jadi analogi tersebut jika diterapkan dalam pengerjaan proyek, maka dosen dan mahasiswa melakukan koordinasi siklus proyek secara bersama-sama ya. Jadi kalau di dalam ilustrasi ini, dosen itu sebagai teacher wheel itu ada di roda depan, student wheel ada di roda belakang dengan proporsi yang berbeda ya, karena jadi presentase pelaksanaan project itu eh, di, dibebankan dan banyak mendapatkan porsi di bagian mahasiswanya, sedangkan di bagian dosennya itu lebih ke melakukan review, planning, dan mendefinisikan project ya. Jadi proyek itu tidak dapat dijalankan oleh menpro-nya saja ataupun oleh mahasiswanya saja. Jadi semuanya itu harus dijalankan bersama-sama gitu ya. Jadi misalkan nih dalam melakukan mengendarai sepeda kita kan harus ada tujuannya. Tujuan itu berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa hal, bisa dari pertanyaan project, problem project atau masalah project, kemudian proyek yang akan dikerjakan ya atau produk yang akan dibuat.
Nah, hal ini untuk mencapai salah satu tujuan kita harus menyeimbangkan setangnya gitu ya. Ya. Kemudian kemudian ada yang namanya bagaimana kita bisa menggerakkan sepeda itu perlu melakukan manajemen waktu atau kecepatan ya. Jadi proyek ini tidak bisa kita kerjakan dengan sangat cepat ya, karena itu akan memforsir SDM dan tenaga ya, dan tidak juga bisa dilakukan dengan sangat lambat dan ini akan mengakibatkan tidak tercapainya target PBL-nya. Jadi semua itu harus seimbang. Kemudian dalam melaksanakan PBL pasti ada yang namanya tantangan dan dukungan dalam pelaksanaan PBL ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ilustrasi di sebelah kanan Anda, sepeda yang sudah kita desain dengan menerapkan kerangka yang sudah kuat dengan kolaborasi antara Menpro, Kemenpro dan mahasiswa itu belum tentu bisa berjalan di segala medan ya. Bisa aja medannya itu hanya mendatar, bisa turun atau bisa menanjak. Contohnya ini, bedanya tingkat kelandaian suatu medan itu berdasarkan dari degree of challenge, berdasarkan dari beban atau bobot dari proyek yang akan dikerjakan. Ya, di sini kita tidak bisa bertumbuh pada salah satu main pro atau hanya bertumbuh pada mahasiswa karena kalau hanya bertumbuh pada salah satu salah satu objek yang mengerjakan PPL itu dia tidak akan bergerak secara seimbang dan dia akan jatuh. Jadi harus seimbang nih. Menpro untuk melakukan koordinasi, manajemen proyek, dan mahasiswa yang menjalankan proyek sesuai dengan timeline-nya. Ya. Dan dalam melakukan pengerjaan proyek ada beberapa faktor dukungan ataupun hambatan. Dukungannya contohnya kita sudah difasilitasi segala equipment ya, peralatan pengukuran, peralatan processing data, penyajian data dengan lab-lab yang lengkap ya. Kemudian misalnya kalau tantangannya apa? Tantangannya misalnya mobilisasi pada saat kita melaksanakan pengukuran di lapangan contohnya. Nah, misalnya terkendala di situ, kita harus bisa fleksibel ya. Wah, kita misalnya melaksanakan pengukuran di Peyayu tapi tidak ada kendaraan ya. Berarti kita harus fleksibel untuk bagaimana kita memecahkan masalah supaya pada saat hari H pelaksanaan pengukuran di Peyayu misalnya kita tetap bisa berada di lokasi. Ya, semua itu harus eh, bisa dipecahkan pada setiap tim di setiap PBL-nya ya. Jadi semua itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemudian dalam melaksanakan PBL di kurikulum CDIO dengan framework CDIO 2023 itu ada 4 step utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah konsep atau memahami, di mana pada tahap ini proses yang dilakukan adalah memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk proyek. Tahap awal yang biasa dilakukan adalah membuat atau menghasilkan ide proyek sampai dengan melakukan penyusunan RPP project ya. Dari deskripsi awal itu, silakan teman-teman mendiskusikannya dengan Menpro Komenpro untuk menghasilkan produk awalnya yaitu adalah RPP project. Ya. Kalau untuk yang PBL dengan saya, ya itu silakan teman-teman bisa koordinasi dengan saya untuk mendevelop RPP project. Kemudian yang kedua adalah mendesain atau merancang. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah membuat atau menghasilkan desain berupa sketsa atau gambar yang mendeskripsikan proyek serta mengidentifikasikan bagian-bagian yang diperlukan dari proyek. Dalam hal ini, kita perlu melakukan penyusunan perancangan proyek ya yang ada di mata kuliah backbone-nya. Ya. Jadi kalau di kurikulum CDIO ini itu kita benar-benar mempunyai mata kuliah sebagai tulang punggung, yaitu di semester 2 adalah perancangan proyek, dan semester 4 adalah di aplikasi geomatika. Ini berbeda dengan yang sudah pernah dijalankan mahasiswa di semester 3 di teknologi geomatika, itu tidak berlaku lagi, rekan-rekan, karena kalau mulai mulai tahun ajaran ini di semester genap 2023-2024, backbone project-nya itu adalah digunakan sebagai rumahnya project itu, ya.
ya. Jadi semuanya bermuara di situ. Kemudian yang ketiga adalah implement atau menerapkan. Ya, pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menerapkan sketsa atau gambar proyek, transformasi desain menjadi produk, diikuti pengujian dan validasi. Ya, implement berarti mengerjakan ya. Kemudian yang terakhir adalah operate atau menjalankan. Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menjalankan atau mengoperasikan proyek yang dibuat berdasarkan implementasi sebelumnya, melakukan evaluasi untuk memantau kemungkinan perbaikan atau pengembangan proyek ke depannya. Ya, kalau di semester 2 dalam melakukan operate atau menjalankan proyek ada mata kuliah statistika dan hitung perataan yang di sana digunakan untuk melakukan pengujian kualitas dari hasil pengukuran penyajian dan sampai dengan penyajian data yang sudah dihasilkan untuk melihat apakah pekerjaan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan eh, deskripsi awal pekerjaan proyek yang direncanakan di RPP atau tidak. Ya, nah, ini adalah ringkasan terkait framework CDIO. Jadi pada intinya pelaksanaan perkuliahan dengan mata kuliah backbone menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan implementasi framework CDIO, yaitu kurikulum berbasis proyek pengembangan produk yang menekankan pada pengembangan soft skill dan hard skill. Mata kuliah backbone mendefinisikan secara teknis proyek yang dikerjakan, capaian, dan proses pengerjaan secara keseluruhan. Ya, jadi berbeda dengan mata kuliah teknologi geomatika yang kemarin kita kerjakan di semester 3, karena memang saat itu kita sedang melaksanakan transisi ya. Tapi kalau mulai semester ini kita harus benar-benar menerapkan pure 100% framework CDAO. Di sini mata kuliah backbone mendefinisikan secara teknis proyek yang dikerjakan, capaian dan proses pengerjaan secara keseluruhan. Jadi tiap kelas itu mungkin beda-beda. Setiap judul PBL itu akan berbeda-beda di mata kuliah backbone-nya. Nah, backbone-nya itu untuk meng-hire nih. Oh, ini proyek ini supaya bisa selesai itu harus diarahkan kemana? Oh, misalnya nih, yang infrastruktur jalan. Minggu pertama, minggu sekian-sekian itu kita fokusnya ke pemetaan situasi. Ya. Misalnya, kemudian yang landscape, oh, minggu pertama sama kita melakukan pengukuran situasi. Yang ketiga juga situasi. Kemudian nih, pada tahapan minggu keberapa, itu di mata kuliah backbone itu bisa meng-hire. Oh ini nih, yang infrastruktur jalan itu sudah mulai masuk ke pengukuran apa namanya leveling untuk profil memanjang melintang menggunakan atau level nih. Kemudian yang landscape itu sudah mulai mendevelop menggunakan AutoCAD nih untuk membuat 3D model misalnya. Kemudian yang proyek yang ketiga itu meng-hire, oh sekarang itu fokusnya untuk membuat peta topografi untuk bikin peta kontur. Misalnya. Nah itu berbeda-beda, itu muaranya di perencanaan proyek. Ya, ini adalah pendekatan CDIO, jadi kita membuat desainnya dulu, buat plan-nya, RAB-nya, gambar tekniknya, kemudian kemudian kita perlu melakukan beberapa kajian, studi literatur, kemudian diskusi, dan lain sebagainya, mendapati yang namanya RPP proyek, kemudian kita maaf, dari konsep dulu ya, sorry, dari kita membutuhkan apa dulu, kebutuhan yang dijelaskan di deskripsi awal, kemudian aspek teknikal apa yang perlu dilakukan, kemudian konsep regulasi yang berjalan, bisnis plan kalau ini berbasis produk ya, tapi kalau kita kan berbasis masalah ya. Jadi dari itu kita cari latar belakangnya, kemudian metode-metode apa yang harus dijalankan, baru kita melakukan desain. Desain itu mulai dari perencanaan, RAP-nya, kemudian rencana gambar, dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan komunikasi, kemudian bekerja sama dalam suatu tim, baik itu Menpro, Komenpro, dan mahasiswa. Baru setelah kita sudah matang di dalam melakukan desain proyeknya, kita mengimplementasikannya dengan melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan di tahap sebelumnya. Kemudian di tahap akhir pada CDIO ini adalah melakukan operasi. Ya, jadi dari eh, implementasi yang sudah dilakukan, kemudian kita jalankan. Ya, perlu ada quality control
terkait pekerjaan yang sudah dikerjakan di setiap proyeknya. Makanya di perencanaan proyek itu nanti ada mata kuliah yang memandu dalam melakukan quality control. Salah satu contohnya adalah statistika dan hitung perataan, apakah hasil pengukurannya sudah valid atau belum, bisa melakukan yang namanya uji lapangan, atau bisa juga melakukan yang namanya uji statistik. Kalau di semester 4 itu ada mata kuliah backbone-nya di aplikasi geomatika, karena semua alur hidup dari proyek itu akan dikendalikan oleh aplikasi geomatika. Ya, ini adalah backbone mata kuliah PBL yang berfungsi sebagai tulang punggung proyek pada mata kuliah yang berjalan di semester terkait. Untuk yang semester 2, itu perancangan proyek, memiliki bobot SKS 1+2 dengan total 3 SKS untuk memfasilitasi pembelajaran pengaplikasian CAD dan penggambaran digital, satu sesi teori dan satu sesi praktek, serta melaksanakan proyek satu sesi praktek pada workspace yang telah ditentukan. Sedangkan aplikasi geomatika di semester 4 itu berfungsi sebagai backbone-nya, memiliki bobot 2 SKS sebagai mata kuliah yang melakukan pengelolaan proyek geomatika, meliputi gugus proses pada manajemen proyek yang berupa kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari siklus hidup proyek atau proyek life cycle, meliputi proses inisialisasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, dan proses penyelesaian atau penyerahan. Jadi aplikasi geomatika ini sebenarnya adalah mata kuliah yang dia itu memandu proyek-proyek yang berjalan di semester 4 untuk dikerjakan dengan konsep manajemen proyek yang serta-merta itu sudah mengimplementasikan framework dari CDIO. Nah, ini adalah pelaksanaan PBL yang di semester 2 itu nanti akan dilaksanakan di kampus Poli Batam. Nah, kita mulai dari konsep 5 sampai 22 Februari, karena 22 Februari itu adalah memberikan presentasi RPP, kemudian desain dan implementnya sampai dengan 22 Maret, ya. Ini saya masih menggunakan jadwal yang lama ya, jadi ada jadwal yang baru itu nanti disesuaikan. Jadi nanti ada ATS-nya, kemudian ATS-nya itu sifatnya adalah daring, sinkron, kemudian nanti di AAS-nya itu juga akan dilaksanakan presentasi, itu sifatnya adalah luring, ya. Luring, mahasiswa harus mempresentasikan proyeknya dengan menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan apa namanya jas alma mater ya. Sedangkan di semester 4, pelaksanaan PBL semester 4 itu meliputi pekerjaan yang di kampus dulu untuk memenuhi dua tahapan CDIO awal, yaitu konsep and design. Kemudian ada pekerjaan lapangan yang rencananya akan kita laksanakan pada 4 sampai 7 Maret 2024. Kemudian nanti akan ada ATF, yaitu akan dilakukan online presentation. Kemudian ini sifatnya juga sinkron, langsung ya. Kalau yang di semester kemarin itu kan kita menggunakan asinkron ya. Tapi evaluasinya adalah ketika saya melihat video presentasi PBL kemarin itu rata-rata mahasiswa hanya membaca slide presentasi ya. Tidak menjelaskan ya, itu slide presentasinya bahasa Inggris, kalian hanya membaca presentasi bahasa Inggris di situ. Sehingga tidak efisiensi waktu memang didapat, tapi untuk kami menggali soft skill-nya itu nggak dapat. Kemampuan melakukan pemaparan ide, melakukan presentasi itu juga nggak dapat. Sehingga untuk ATS dan AAS-nya itu kita laksanakan secara sinkron. Kalau ATS-nya itu secara online, ya nanti menggunakan media Zoom. Kalau AAS-nya itu dengan menggunakan media di luar jaringan ya. Jadi teman-teman nanti langsung mempresentasikan di hadapan Menpro, Kemenpro, dan juga klien dengan menggunakan baju rapi, kemeja putih, dengan jas alma mater. Khusus di semester 4 ini, itu kan ada pekerjaan lapangan ya.
yang nantinya akan dilaksanakan di Tanjung Piayu atau di Piayu Laut. Nanti linknya akan saya share di grup untuk lokasinya. Untuk kelas A dan B, ya kelas A dan B itu akan menjalankan PBL-nya ini terlebih dahulu. Nah, ini ada yang sedikit membedakan ya dengan PBL sebelumnya, bahwa untuk yang di sini itu kita tidak menginap ya, tapi kita membuat jadwalnya itu 4 hari ya. Jadi tanggal 4 Senin, kemudian tanggal 5 Selasa, tanggal 6 Rabu, tanggal 7 adalah Kamis. Ini adalah desain awal terlebih dahulu. Khusus yang kelas B terkait penyusunan WebGIS Dudi itu nanti akan saya diskusikan lagi dengan Menpro dan klien proyek terkait. Tapi kalau misalkan eh, eh, tidak ada keputusan yang lain, maka tetap mengikuti schedule itu, tetap mengikuti jadwal ini. Jadi nanti di tanggal 4 itu kelas A dan B itu running terlebih dahulu untuk mengerjakan proyek di bidang aplikasi geomatika, oceanografi, survei hidrografi, dan perencanaan wilayah dan pesisir. Jadi fokusnya itu adalah di mata kuliah yang memerlukan pengukuran menggunakan kapal ya. Contohnya melakukan pengamatan pasut, pengukuran arus, kemudian pengukuran batimetri dan lain sebagainya. Sedangkan kelas C dan malam itu akan running di hari Selasa. Jadi di 2 hari awal ini fokusnya adalah untuk mengerjakan pekerjaan di bidang hidrografi ya, hidrografi untuk mencapai capaian pembelajaran, capaian profil lulusan, sorry ya, mencapai profil lulusan teknisi media survei hidrografi. Sedangkan di hari Rabu dan Kamis itu kembali ya di kelas A dan B itu mengerjakan survei rekayasa, survei kadastral, fotogrametri, dan stik lanjut ya. Jadi fokusnya di hari Rabu itu kelas A dan B, setelah libur di hari Selasa, mereka gabung lagi nih untuk melakukan pengukuran misalnya pemetaan pesisir, pemetaan dermaga, pemetaan bidang tanah, atau lain sebagainya disesuaikan dengan proyek masing-masing. Nah, ini kan jelas berbeda nih, kelas A dan kelas B ini kan proyeknya beda. Jadi pasti output atau yang nanti akan dikerjakannya pun juga akan berbeda. Pak, apakah bisa sama? Bisa, sesuai tergantung dari luaran setiap proyek dan mata kuliah yang diajarkan itu, capaian pembelajaran mata kuliahnya sama nggak di proyek tersebut gitu ya. Kemudian di hari Kamis 7 Maret itu giliran kelas C dan malam. Jadi saat setiap kelas itu mendapat jatah 2 hari pengukuran di lapangan ya. 1 hari untuk hidro, 1 hari untuk survei. Nah, ini adalah beberapa misi kritis yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, teman-teman wajib membuat dokumen RPP ya. Nanti Menpro atau Komenpro bersama dengan tim mahasiswa menyusun RPP untuk dipresentasikan dan disubmit ke Siap PPL. Kemudian setelah Lebaran ya, dari jadwal yang terbaru, ya, jadwal kalender akademik yang terbaru, itu kita akan melaksanakan ATS presentasi daring. ATS PPL dilaksanakan secara daring sinkron, mahasiswa wajib on-cam dan menggunakan pakaian rapi dan sopan atau berkemeja. Jika menggunakan kaos atau semacamnya, maka tidak diizinkan join. Sehingga nilai presentasi dan nilai-nilai yang melingkupi pada tahap penilaian ATS itu akan dinyatakan sebagai nilai kosong. Kemudian yang ketiga adalah AAS. Itu teman-teman harus menyelesaikan laporan akhir dan juga presentasinya akan dilaksanakan secara luring. Ingat, pada saat membuat laporan akhir di proyek-proyek sebelumnya, itu teman-teman masih mengerjakan proyek saja. Ya, karena apa? Karena teman-teman belum memiliki approval dari manajer proyek. Nah, ini untuk semester ini kalau tidak ada approval dari manajer proyek berarti nilainya tidak maksimal.
Jadi langsung dikurangi 25, jadi 75. Jadi proyeknya itu hanya 75%. Ini juga membuat teman-teman berlatih bahwasanya ketika nanti Anda menjalankan TA, itu kan harus ada approval pembimbing dulu sebelum disidangkan gitu ya. Sama untuk membuat proyek ini itu harus ada approval menpro-nya. Kalau nggak ada approval menpro-nya, pasti pada saat presentasi awal, menpro-nya akan menanyakan mana approval dari saya, mana persetujuan dari saya. Menpro akan menanyakan itu pada saat presentasi luring. Karena kalau tidak ada approval, berarti Menpro tidak mengizinkan presentasi. Ya, ingat itu ya. Jadi yang di semester kemarin itu masih banyak kelompok yang tidak ada approval dosennya. PBL dilaksanakan secara luring seperti sidang TA. Mahasiswa menggunakan jas alma mater yang dihadiri oleh Menpro, Komenpro, dosen pengampu, laporan yang mengajar, serta klien dan dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi jelas ya karena kita juga sudah terakreditasi internasional. Dan berikut adalah desain pelaksanaan PPL ya teman-teman semester 2 dan semester 4 dalam pelaksanaan kurikulum berbasis CDEO tahun 2023 ada mata kuliah backbone. Tiap mata kuliah backbone itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi saya ada izin cas seperti ini. Oke, jadi saya fokus untuk menjelaskan yang semester 2 dulu ya. Untuk mata yang semester 2 itu yang akan berjalan itu ada misalnya ilustrasinya seperti yang di sebelah kiri. Ada satu PBL eh, backbone project ya. Backbone mata kuliah namanya adalah perancangan project dan ada juga mata kuliah lain dengan bobot N plus M SKS ya. Di sini pada intinya untuk perancangan proyek, satu SKS teori dan satu SKS praktek itu digunakan untuk pembelajaran perancangan proyek khusus untuk pengaplikasian CAD dan penggambaran digital. Ya, jadi totalnya adalah satu SKS teori dan satu SKS proyek. Sedangkan satu SKS prakteknya lagi digunakan untuk pengerjaan PBL yang mana ini dijadwalkan di jadwal perancangan proyek. Jadi kalau perancangan proyek itu jumlah SKS prakteknya kan 7. Ya, jadi silakan teman-teman memanajemen 3,5 jam atau 3 jam itu digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah khususnya di aplikasi CAD dan penggambaran digital. Dan satu SKS praktek 3,5 jam atau 4 jam itu digunakan untuk pengerjaan proyek. Nah, ini juga sifatnya fleksibel. Misalnya mata kuliah lain, katakanlah survei terestis lanjut dengan bobot 2 plus 2 SKS nih. Misalnya, 2 SKS teori adalah teori mata kuliah survei terestis lanjut ya. Jadi akan terjadwal sesuai di jadwal. Dan 2 SKS praktek ya. Dalam melaksanakan 2 SKS praktek surtelan, jika beririsan dengan proyek, maka dapat dikerjakan di sesi ini. Misalnya nih, pengerjaan proyeknya adalah melakukan pengukuran situasi. Berarti itu kan beririsan dengan capaian pembelajaran mata kuliah survei terestis lanjut nih. Jadi teman-teman bisa melaksanakan pengukuran langsung di jadwal prakteknya. Namun kalau jika tidak, maka praktek untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Misalnya, materi di pembelajaran praktek adalah melakukan pemetaan pemetaan digital, ya pemetaan digital atau apa ya pengukuran jarak di antara dua gedung. Ya berarti jadwal prakteknya itu digunakan untuk mencapai JPMK mata kuliah. Nah, atau gini, misalnya proyek Anda itu kan harus dimulai dengan setting job ya. Berarti di minggu ini tuh teman-teman sudah bisa membuat langsung di pekerjaan project karena setting jobnya langsung digunakan untuk setting job project.
Ya, jadi minggu pertama ini Surterland itu bisa langsung mengerjakan di SKS prakteknya di Surterland. Ini berbeda juga dengan mata kuliah lain, misalnya mata kuliah kartografi, ternyata nggak ada beririsan dengan proyek, maka di SKS prakteknya kartografi itu menjalankan praktek kartografi ya. Jadi kalau dia beririsan dengan proyek dikerjakan di jam prakteknya. Kalau dia nggak beririsan dengan proyek, maka dikerjakan pada jadwal PBL, dikerjakan pada jadwal backbone project-nya, yaitu di mata kuliah praktek perancangan proyek. Ya, ini untuk yang semester 2. Karena apa? Karena semester 2 ini perlu ada banyak sekali pembelajaran yang mendukung kompetensi praktek di setiap mata kuliahnya. Jadi ketika teman-teman di semester 2 ini berjalan di PBL semester 3, dia akan mulai terbiasa. Jadi semester 2 ini masih dalam transisi. Jadi semester 1 mini PBL yang masih gelondongan, semester 2 itu melakukan transisi PBL, nah, baru semester 3 dan semester 4 adalah PBL murni. Ya. Jadi sedikit berbeda di semester 4 itu mata kuliah backbone-nya adalah aplikasi geomatika dengan bobot 2 SKS. Sistemnya adalah seperti ini. Jadi mata kuliah lain, misalnya OC, hidro, lanjut, atau lain sebagainya, itu kan punya bobot SKS tertentu. Ada N SKS teori, itu nanti dosen akan memberikan pembelajaran teori mata kuliah berkaitan dengan hal tersebut, dan juga praktek untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Sejumlah MSKS praktek, tapi ada penyesuaian. Contohnya nih, di survei hidrografi lanjut itu kan harusnya bobot SKS-nya 2 SKS praktek. Tapi bagian SKS praktek itu disesuaikan supaya support di pengerjaan proyek, sehingga di jadwal yang sudah di-set di jurusan mungkin hanya dialokasikan 4 sesi aja. Jadi sebagiannya itu digunakan energinya untuk mengerjakan proyek. Ya, di sini itu di jadwal jurusan ada 2 jadwal yang running, yaitu aplikasi geomatika. Aplikasi geomatika itu ada sebagian dilaksanakan secara online, ada dilaksanakan secara luring. Aplikasi geomatika itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melakukan manajemen proyek PBL. Kemudian Pak, kan ada jadwal PBL. Ya, jadwal PBL yang dialokasikan hari Jumat itulah yang bisa teman-teman manfaatkan untuk ngerjain di lab. Misalnya nih, di hari Jumat itu kan jadwalnya blok sama semua itu, jadwal PBL-nya nih. Kelas A di lab 51, kelas B di lab 52, kelas C di lab 54, atau bisa lab hidrografi atau lab survei, itu silakan. Makanya dalam melakukan pengerjaan proyek itu Anda benar-benar bisa mengelaborasikan dan efisiensikan jam kerja. Jadi kita asumsikan 5 hari kalender dalam 1 minggu itu digunakan sebagai jam kerja untuk ngerjain proyek. Nah, itu harus teman-teman manfaatkan dengan baik. Ya, itu yang menjadi perbedaan antara semester 2 dan semester 4. Kalau semester 2 itu tidak ada jadwal blok PBL yang ada di jurusan, tapi ikutnya itu di satu SKS PBL eh, proyek pada perencanaan proyek, mata kuliah perencanaan proyek. Dan di mata kuliah praktek, setiap mata kuliahnya itu digunakan untuk mengerjakan proyek. Kalau dia beririsan, kalau tidak beririsan, dia digunakan untuk melaksanakan pekerjaan praktek untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang pernah rekan-rekan jalankan di semester 3. Tapi saya berharap sistem ini sudah bisa dijalankan secara smooth ya. Semester kemarin adalah semester transisi, tapi semester ini harus benar-benar bisa dijalankan dengan smooth. Kemudian ini adalah luaran proyek PBL yang nantinya teman-teman wajib submit ke Siap PBL. Ya, semester kemarin ada satu judul PBL yang tidak submit Siap PBL sama sekali. Tapi karena kebaikan Menpro dan kebaikan dosen pengajar, mereka masih mau untuk meriksa pekerjaan yang
rangkum di setiap visitasi ataupun yang disubmit di Google Drive. Tapi kalau yang sekarang 100% harus disubmit ke Siap PPL. Ya, tidak ada catatan lagi teman-teman tidak mensubmit semua luaran PPL ini ke Siap PPL. Luaran proyek PPL meliputi produk PPL, meliputi raw data, data processing, serta produk informasi geospasial. Kemudian laporan akhir dengan format yang sudah ditentukan. Laporan akhir wajib ditandatangani oleh manajer proyek. Kemudian Anda membuat poster dalam bahasa Inggris, dibuat sebelum pelaksanaan PPL Expo. Ya, ini penting ya. Jadi pembuatan poster itu tidak dilaksanakan sebelum AAS, tapi dilaksanakan sebelum PPL Expo ya, karena ini akan digunakan pada saat kita akan meregistrasikan ke PPL Expo. Pengalaman sebelumnya kita kurang maksimal karena proyek belum selesai sebelum PPL Expo. Harapannya pada semester ini proyek selesai sebelum PPL Expo. Kemudian membuat slide presentasi dalam bahasa Inggris. Kemudian Anda membuat video, ya video pelaksanaan PPL, ya video dokumentasi ya. Kemudian dokumen draft pendaftaran hak kekayaan intelektual, serta berita acara serah terima produk PPL sesuai dengan format. Nah, berikut adalah komponen penilaian yang menjadi catatan khusus supaya Anda bisa maksimal di semester ini, meliputi learning skills, life skills, literasi skills, presentasi, laporan, dan mata kuliah khusus. Nah, di sini komponen penilaian, manajer proyek berkontribusi sebanyak 40% pada penilaian PPL. Sedangkan pengajar mata kuliah terlibat berkontribusi sebanyak 60% pada penilaian PPL. Aspek penilaian tambahan setiap mata kuliah mungkin saja berbeda. Jadi mata kuliah A, B, C untuk penilaian tambahannya itu berbeda. Dapat berupa kuis, ujian teori, dan sebagainya. Yang menjadi catatan di sini, penilaian tambahan ini sifatnya merupakan asesmen pelengkap yang tidak membebankan mahasiswa selama pengerjaan proyek PPL. Jadi, output laporan yang wajib rekan-rekan kerjakan itu adalah hanya satu untuk support di PPL-nya. Mata kuliah yang lain dia disarankan tidak memberikan beban lebih berupa laporan lagi ataupun luaran-luaran produk yang lain yang membebani proyek yang berjalan. Kecuali pada proyek tersebut bisa menyelesaikan luaran wajibnya dulu, terlebih dahulu, baru bisa membebankan beban yang lain. Tapi yang jelas di sini laporannya itu bukan laporan setiap mata kuliah, tapi laporannya berdasarkan proyek yang dijalankan di semester ini. Kalau ngerjain proyek infrastruktur jalan, ya udah fokusnya adalah bagaimana Anda membuat produk infrastruktur jalan, sampai dengan membuat peta infrastruktur jalan dan sebagainya. Jadi, baik Anda membuat tujuan, rumusan, dan lain sebagainya, itu fokusnya ke situ, ke penyelesaian proyek. Kemudian untuk penggunaan workspace, khusus untuk yang tidak terjadwal secara spesifik, misalnya pada jadwal jurusan itu tidak dituliskan nama labnya, silakan setiap tim dapat menggunakan workspace dengan alur peminjaman. Tim yang ingin meminjam workspace dapat melakukan peminjaman dengan menggunakan form yang terlampir pada slide ini ya. Jadi silakan teman-teman boleh share screen di bit.ly/minpenru, di mana penjelasan mengenai alur peminjaman workspace atau alat dapat dilihat pada link berikut ya. Jadi teman-teman nanti bisa menonton di sesi yang lain karena waktunya lumayan banyak ya. Terutama di semester 2 ini karena sama sekali belum pernah melakukan peminjaman ruangan atau workspace ya. Tapi kalau semester 4 saya kira sudah berpengalaman ya. Catatan utamanya adalah ketika
tidak ada jadwal spesifik, contohnya misalnya hari Jumat itu kan semua kelas A, B, C di semester 4 kan jadwalnya PBL nih, misalnya tidak dituliskan lab-nya, ya Anda harus merequest dulu mau di mana. Karena di kampus di Prodi Teknologi Geomatika itu ada 5 lab yang itu juga disesuaikan dengan pekerjaan proyek Anda. Jadi kenapa untuk jadwal PBL itu dia sifatnya fleksibel labnya? Karena itu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang Anda akan kerjakan. Ya, misalnya nih semester 2 ini yang masih nyoba dalam melakukan pengajuan peminjaman ruang, di semester ini itu banyak sekali pekerjaan survei. Pekerjaan survei itu akan running sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh jurusan. Makanya teman-teman harus melihat jadwal jurusan mana yang kosong, baru teman-teman bisa mengajukan untuk peminjaman ruangan. Ya, karena apa? Karena ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya bentrokan. Karena jadwal yang tersedia pun kadang juga bentrokan ya. Ya ini supaya tidak begitu crowded. Begitu juga di lab-lab yang lain. Lab 6.2 ini nanti juga akan bakalan lebih padat ya daripada semester sebelumnya karena ini adalah lab hidrografi. Kemudian kita juga masih punya beberapa lab pendukung lainnya, lab 51 atau lab fotogrametri itu diarahkan untuk yang memang arahnya ke pengerjaan fotogrametri. Kemudian ada lab 52 untuk pekerjaan SIG dan lab 54 untuk pekerjaan berkaitan dengan penginderaan jauh ya. Karena lab penginderaan jauh ini tidak ada mata kuliahnya, lab ini bisa dialokasikan untuk pengerjaan mata kuliah yang lain. Kemudian kalaupun eh, lab-lab tersebut penuh, maka sebenarnya teman-teman juga masih difasilitasi oleh prodi atau maaf oleh jurusan bahwa di prodi geomatika itu juga tersedia laptop yang dapat dipinjam oleh mahasiswa selama jam kerja dan silakan bisa dikomunikasikan dengan Pak Ghazali ya. Misalnya nih semua workspace padat nih, tapi teman-teman mau mengerjakan kelompok, ya silakan teman-teman bisa pinjam laptop kemudian bisa mengerjakan di tempat lain, misalnya di Tekno ataupun di tempat yang lain. Dan yang terpenting adalah teman-teman harus menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di lab. Nah, ini catatannya kalau teman-teman tidak merapikan lab ataupun ada sampah-sampah yang tertinggal lab, maka laboran akan mengecek di lab tersebut di jadwal terakhir siapa yang menggunakan, maka nanti akan diberikan surat peringatan pertama. Kemudian kalau terjadi lagi, maka tidak diizinkan atau diperkenankan lagi lab tersebut digunakan oleh kelompok yang indisipliner. Ya, itu penting karena kita harus bisa menjalankan sistem pembelajaran CDIO itu secara rapi ya, mulai dari kurikulumnya, implementasi PBL-nya, kemudian implementasi CDIO-nya, serta apa namanya lalu lalang penggunaan workspace-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari PBL Kick-Off PBL semester genap 2023-2024. Silakan jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, silakan. Oke, siapa yang mau tanya nih? Atau udah jelas? Oke, yang dari semester 2 nih. Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk. Saya Pak, Oh, oke. Siapa ini yang tadi tanya? Joy Pak. Oke, silakan Joy. Terkait anggota kelompok kan Mm-mm. ada Pak, anggota kelas kami dia Pak baru masuk karena dia cuti Pak sebelumnya. Tapi di grup pembagian kelompok nggak nampak Kak nama kakak itu. Itu bagaimana ya Pak? Dia masuk ke kelompok mana nantinya?
Oh, nanti silakan mahasiswa yang bersangkutan disuruh kontak saya ya, Oh, baik Pak. untuk nanti saya plotkan ke distribusi kelompok ya, anggotanya kekurangan. Padahal semester 2 ya, tapi semester 1 cuti gitu ya. Oh iya Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Eh, asa- Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Aulia Pak, minjem device dari Rova. Saya Oke, izin bertanya boleh Pak? oke boleh. Aman di sana, Aulia. Alhamdulillah Pak, aman Pak. Silakan Aulia. Pak di kelompok Manprobu Lutfi itu ada beberapa mahasiswa yang memang dari rekor semester 2 tuh nggak aktif Pak. Mm-mm. Ada yang kabur juga itu di kelompok 6 kalau nggak salah Pak. Mm-mm. Itu kira-kira bagaimana ya Pak solusinya jika ada 3 orang lebih yang tidak aktif Pak? Saya mendata ada 3 mahasiswa yang memang jarang jarang hadir atau mungkin nggak aktif ya, tapi tetap berjalan karena alokasinya sudah diisi oleh mahasiswa PMM semester 4 dari Politeknik Negeri Manado, Aulia. Jadi tetap jalan. Baik Pak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama Aulia. Ada lagi? Ada lagi yang semester 2 mungkin saya tunjuk aja ya. Yang kelas A, Depi Alicia. Depi Alicia ada? Oh ya teman-teman mohon diisi daftar hadirnya ya. Depi Alicia ada nggak? Nggak ada. Alif? Ada yang ditanyakan Alif? Alif Aldino? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Mm-mm. Terkait kelompok kami itu Pak, dia ada yang kelompok dari cutting Pak, yang ngulang matkul. Itu berarti Mm-mm. mengerjakan proyeknya sama kami atau gimana ya Pak? Hanya di mata kuliah yang berkaitan, Mas. Oh, Misalnya dia hanya kartografi, berarti nanti support PPL-nya dia hanya diberikan tupoksi yang di kartografi aja. kalau semisalnya di bahasa Inggris Pak itu gimana? Itu waktu presentasinya sama buat laporan atau gimana ya Pak? Ya nanti dia misalnya supportnya dibikin kartografi. Misalnya nih, kartografi salah satu luaran yang beririsan dengan proyek adalah diseminisasi hasil. Ya, diseminisasi hasil itu kan mulai dari processing, penyajian peta digital, sampai dengan mempresentasikan. Jadi ya dia tetap melakukan itu sampai dengan melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Baik Pak, terima kasih. Tapi kalau misalnya ngukur, nggak usah disuruh ngukur ya, Arif ya. Iya Pak. Ya, karena dia nggak ngulang di mata kuliah ngukur gitu ya. Dan ketika misalnya visitasi dengan dosennya, visitasi dengan menpronya, misalnya ditanyakan, ini misalnya si ABC ini kenapa nggak hadir? Izin Pak, yang bersangkutan hanya mengulang di mata kuliah kartografi. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Alif kelas B kan ya? Iya Pak. Oke. Nah, kelas C nih, Melan. Silakan ada yang ditanyakan, harus ada yang tanya, minimal 1 orang per kelas, biar clear. Silakan Melan. Oke, baik Pak. Izin saya mau bertanya Pak. Mhm. Untuk terkait peminjaman ruangan, misalkan Pak kan kelas pagi, itu boleh nggak Pak kira-kira misalnya minjemnya itu sampai malam gitu Pak? Kadang kan Pak ada proyek yang belum siap nih, harus masih bisa dikerjakan, tapi boleh nggak Pak kira-kira kelas pagi itu minjem lab pada saat jam malam? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali, Melan. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan mungkin sering terjadi. Jadi gini, saya tetap memberikan hak yang sama antara kelas pagi dan kelas malam.
ya. Jadi hak kelas pagi tetap saya prioritaskan, ya sudah maksimal tuh sampai dengan jam 17 ya. Jadi kalau misalnya nggak selesai ya harus dikerjakan di tempat lain ya. Tetap untuk yang kelas malam, lab kelas malam, lab-lab yang di jadwal malam itu tetap saya prioritaskan untuk kelompok-kelompok kelas malam. Ya gitu ya. Jadi saya prefer dan saya menyarankan teman-teman kelas pagi untuk tetap melakukan peminjaman lab workspace itu tetap di jam kelas pagi ya. Jadi jam 8 sampai jam 5 gitu ya Melan ya. Kalau misalnya nggak selesai dibawa ke Starbucks aja kan. Nggak selesai dikerjakan di kantin depan kampus ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tetap pagi malam-malam. Dan kita juga trafficnya udah mulai padat nih soalnya. Oke, silakan Yefta. Silakan Baik Yefta. Pak, izin Pak, kedengaran Pak. Ya, Masih terkait dengan peminjaman lab Pak. Saya ingin mengkonfirmasi ulang untuk ruangan yang tertera di jadwal kuliah, berarti Pak tidak perlu lagi kami chat dosen dan mengajukan perizinan Pak ya. oke, terima kasih Yefta atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus juga nih. Jadi untuk jadwal yang diberikan jurusan untuk semester ini itu memang sudah mulai dibanyakin luringnya ya. Yang diplotkan oleh jurusan itu udah dibanyakin luringnya. Misalnya mata kuliah A terjadwal di 5.4 gitu misalnya ya. Itu berarti betul yang tadi kita katakan bahwa itu adalah haknya mahasiswa untuk menggunakan workspace 5.4. Berarti Yefta tidak perlu melakukan atau pemburangan peminjaman ruangan. Cuma, ya ada cumanya nih. Ketika dijadwalkan misalnya nih di 5.4, ya, itu silakan dikoordinasikan dengan dosennya, ya, baik kelas pagi dan kelas malam ya. Misalnya mata kuliah A itu dijadwalkan di 5.4. Sebelum perkuliahan itu silakan dikoordinasikan dengan dosennya. Pak, ini perkuliahannya dilaksanakan di 5.4 atau secara daring, ya. Prefer kita tetap di secara jadwal luring, tapi itu tetap ditanyakan kembali ke masing-masing dosen pengajarnya. Jadi garis jelasnya itu adalah begini, lab itu adalah hak sesuai jadwal, tapi untuk pelaksanaannya luring atau daring itu sekali lagi tetap harus ditanyakan ke setiap dosennya. Gitu ya Yefta ya, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, berarti yang kelas A malam itu saya mau tanya siapa ya? Ayub, silakan Ayub. Mana nih Ayub? Ada nggak nih Ayub? Salahuddin Al-Ayubi. Cek. Oke, silakan Ayub. Izin Pak, masuk Pak suaranya. Ya, masuk. Izin Pak, untuk kami yang magang di Metromod Pak, berarti untuk PBL dengan pembelajaran mata kuliah itu dipindahkan semuanya ke kelas malam berarti Pak. Iya, iya. Berarti kami harus wajib gabung ke grup kelas malam kan? Ya, itu aja yang saya mau tanyakan Pak. Oke, dan saya menyarankan gini, teman-teman Salahuddin dan yang lainnya dengan 5 orang yang lainnya untuk membuat bukan membuat grup ya, selalu mengkomunikasikan dengan dosen pengajarnya bahwa rekan-rekan ini mahasiswa kelas pagi yang ikut di perkuliahan kelas malam. Itu ya, Ayub ya. Baik Pak. Kalau misalnya di teman-teman yang kelas pagi tetap selalu melihat 2 jadwal pagi dan jadwal malam. Dan pada saat sebelum jadwal pagi menginformasikan ke dosennya, Pak, ini kami adalah mahasiswa kelas pagi yang dialihkan sesuai dari kebijakan Pak Faroki untuk ikut kelas malam karena magang di McDermott. Nah, menginfokan dulu di minggu-minggu awal.
supaya dosen-dosen bisa tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan ini itu adalah mahasiswa yang magang di McDermott. Itu ya, Ayub ya. Ya, Pak. Baik, Jadi Pak. komunikasi penting ya. Baik. Kalau Ayub kan ada 3 orang ya, Faisal sama Nada ya. Iya, Kalau yang kelas B itu kan hanya Zaki tuh. Terus yang kelas C itu siapa ya? Erik ya. Erik Erik Iqbal ya, dan sama Hanifah. Hanifah ya. Iya. Ya itu untuk lebih komunikatif lagi. Oke, makasih Ayub. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi Ayub? Cukup? Cukup, Pak. Itu Oke. saja. Kemudian kelas B itu siapa nih? Miawarta masih di lapangan ya? Miawarta jangan ya. Siapa ya? Stefani. Mana nih Stefani? Stefani Napitupulu ada? Nggak ada ya. Zaki aja Zaki McDermott ya. Oke, siapa kelas B yang mau menanyakan? Cukup jelas ya. Oh, tadi udah diwakili Aulia ya. Kelas C, kelas C itu silakan. Marcel ada nggak Marcel? Nggak ada. Marcel? Marcel Andreas. Oh, pasif ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari mahasiswa, izin Bapak Ibu Menpro Komenpro atau pengajar, ada yang ingin disampaikan sebelum Pak Ghazali menyampaikan pesan sponsor? Izin Bapak Ibu Menpro Komenpro dan pengajar, ada yang ingin disampaikan? Selamat pagi, izin Pak Faroki. Oh, silakan Bu Lutfia. Terima kasih Pak Faroki. Untuk teman-teman, siapapun Menpro-nya, jangan lupa untuk awal minggu ini menghubungi Menpro ya, untuk make sure umpamanya ada grup atau koordinasinya biar lebih gampang gitu. Ini juga pay attention untuk semua anggota, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Itu aja Pak Faroki. Terima kasih. Kasih kembali Bu Lutfia Ratnasari. Ya, jadi setiap kelompok pada setiap PBL-nya itu mohon untuk langsung berkoordinasi dengan Menpro dan Komenpro-nya ya. Karena target awal kita itu adalah mempersiapkan proyek dan menyusun RPP. Dan saya perlu meng-highlight untuk teman-teman semuanya bahwa untuk RPP, khusus yang RPP, itu satu proyek itu cukup membuat satu RPP. Misalnya nih, di kelompok 1, kelompok PBL yang dimanproi Pak Oktav ya, updating master plan ya, itu kan satu judul PBL ada 3 kelompok PBL ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, itu hanya perlu membuat satu RPP saja. Ya, kalau RPP hanya satu saja. Tapi kalau laporan akhir, itu masing-masing kelompok itu bikin satu laporan akhir. Jadi kelompok 1 bikin laporan akhir, kelompok 2 laporan akhir, kelompok 3 laporan akhir. Ya, jadi untuk RPP, 3 kelompok ini bikinnya satu RPP, tapi di laporan akhir, 3 kelompok ini masing-masing membuat satu laporan akhir. Itu, terima kasih Bu Lutfia. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain ada yang disampaikan? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Silakan untuk Mas Ghazali. Pak Ghazali, silakan Pak Ghazali. Monitor Pak. Masuk Pak suara saya. Masuk. Siap, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu pengajar, rekan-rekan mahasiswa. Izin menyampaikan pesan sponsor terutama terkait lab. Jadi per Desember atau per Januari kemarin, Pak Widi itu bertanggung jawab untuk lab terrestris. Saya bertanggung jawab untuk lab hidro, kemudian terkait 51, 52, dan 54, peminjaman dan segala aktivitasnya itu berpindah ke Pak Gufron. Jadi nanti ketika ada peminjaman 51, 52, dan 54, itu silakan menghubungi Pak Gufron. Kemudian terkait tadi pertanyaan Mailen terkait
kelas malam, memang dari pembahasan arahan dari Kaleb bahwa kelas pagi itu maksimal hanya di jam 15. Sisanya adalah untuk kelas karyawan, walaupun lab tersebut tidak digunakan oleh kelas malam, gitu ya. Kemudian teman-teman, lab yang sudah terjadwal, benar kata Pak Faroki, adalah hak teman-teman semua, tetapi teman-teman perlu berkonsultasi dengan dosen pengajar, karena di lab, khususnya di lab 52 dan 54, di dalamnya ada ruangan pengajar, ada ruangan dosen. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti kuliahnya asinkron, dosennya online, teman-teman offline di kampus, mohon tetap berkomunikasi agar tetap ada tanggung jawab dari dosennya ketika minjam lab, gitu ya. Kemudian teman-teman, terakhir terkait laptop, sebenarnya jurusan IF itu punya 90 laptop yang terbagi di 3 gedung. TF itu 30 laptop, TA itu 30 laptop, GU itu 30 laptop. Dan itu terbuka untuk semua prodi ya teman-teman. Jadi yang di saya itu ada 15 laptop, itu bukan berarti untuk geomatika, tapi ketika ada prodi lain yang membutuhkan, konteksnya siapa cepat dia dapat, berarti teman-teman tidak akan bisa minjam laptop. Tetapi terkait laptop, arahan dari Kaleb adalah urgensinya kalau komputer yang ada di lantai 5 itu sudah digunakan semuanya. Kalau masih ada komputer yang tidak tergunakan dan kosong, kami akan tetap mengarahkan teman-teman menggunakan komputer terlebih dahulu. Kemudian pesan terakhir terkait kalau teman-teman menggunakan fasilitas kampus terkait laptop dan komputer, tolong data pribadinya jangan melekat di komputer. Karena di semester lalu, saya menemukan banyak sekali email, WhatsApp, Facebook, dan segala macamnya yang melekat di komputer. Ketika itu jatuhnya di tangan kami, mungkin akan kami delete dan kami bersihkan dari laptop dan komputer. Tetapi ketika jatuhnya laptop atau komputer sebelumnya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka data teman-teman bisa berbahaya. Ini saya peringatkan benar-benar ya. Kemudian di semester lalu juga kami menemukan catatannya adalah ada YouTube yang terbuka di komputer. Kami tidak melarang bahwa sebenarnya kampus itu internetnya open, tapi tolong di cleaning historinya, karena ada tontonan-tontonan yang kami rasa tidak harusnya tidak ditonton di kampus gitu ya. Jadi mohon untuk dikondisikan juga. Kemudian terkait data, biasanya data itu akan di-cleaning seminggu sekali di komputer. Jadi kalau data teman-teman merasa penting, silakan disimpan Google Drive, apapun itu, flash disk dan hard disk silakan. Kalau tidak, maka data teman-teman akan hilang. Itu aja pesan sponsor dari kami terkait lab dan peralatannya. Kemudian juga untuk ibu-ibu, bapak ibu Manpro terkait BHP, kami sudah rapatkan bersama KPS. Insya Allah nanti kebutuhan Tanjung Priayu BHP-nya akan segera kami selesaikan dan realisasikan untuk kita sama-sama ke PBL Tanjung Priayu. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ghazali atas penyampaian yang sudah dipaparkan. Izin konfirmasi kembali Mas Ghazali, untuk yang kelas pagi itu sampai jam 15 atau jam 17 Mas? Jam 17 Pak. Sorry. Nah, jam 17 ya. Tadi saya. Oke. Tapi Pak, izin kalau di ruangannya sudah terjadwal untuk kelas lain, mohon untuk tidak konfirmasi apakah kosong atau tidak ya teman-teman. Jadi walaupun tidak digunakan untuk misal nanti kelasnya Pak Widi pakai 52 tapi Pak Widi nggak masuk. Nah itu terjadwal sementara untuk Pak Widi ya teman-teman. Takutnya nanti teman-teman pinjam Pak Widinya mendadak masuk gitu ya. Jadi mohon sama-sama memperhatikan jadwal, jangan banyak-banyak tanya ke Pak Gufron. Kasihan bapaknya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi panduannya sebenarnya adalah di jadwal teman-teman ya. Jadi Anda sebelum meminjam lab ya pastikan jadwalnya clear dulu. Anda lihat jadwal baik di semester 2 dan semester 4, lab tersebut kosong, baru bisa melakukan pengajuan peminjaman lab. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya mumpung ingat, saya izin saya screen lagi, rekan-rekan. Jadi, kan ini, jadi semester ini itu alhamdulillah
kita diberikan fasilitas oleh Pushidrosal, yang mana perwakilan kelompok dari teman-teman yang menjalankan PBL semester ini mulai Jumat, Sabtu, Minggu kemarin sudah turun langsung di pekerjaan survei hidrooceanu. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga dan tidak semua kampus bisa mendapatkan privilege seperti ini. Sehingga kebijakan dari kami dan juga mumpung di sini ada Bu Lutfia Ratnasari, izin di 2 minggu perkuliahan awal, ini kan saya bukakan sekaligus di sini ada jadwal yang sudah dibuat oleh jurusan. Saya meng-highlight untuk yang semester 4 ya. Semester 4 itu khusus kalian izin ya Bu Lutfia ya Bu. Monitor Bu. Siapa? Oh ya. Bu Lutfia dan Pak Ghazali kemarin sudah ketemu. Jadi untuk 2 minggu awal izin untuk menggunakan jadwal aplikasi Geomatika yang luring ini untuk pekerjaan survei di Barilang Bu dan Mas Ghazali. Jadi misalnya nih kelas A nih. Kelas A ini kan ada aplikasi Geomatika itu kan bobotnya 2 SKS ya. Jadi 2 SKS ya atau 7 sesi ya. Di 3 sesi awal itu jadwalnya masih tetap online ya. Tapi di hari besok Selasa ini ya, kelas A ini full pekerjaannya adalah di lapangan. Kelas A itu berarti dikomandoi oleh siapa ya anggotanya itu kemarin tadi. Titik, Astin sama Ainul. Berarti Titik sama Astin aja ya. Titik, Astin sama Titik, Astin sama Rova ya. Jadi Titik, Astin dan Rova itu saat ini sedang di Barelang atau Jembatan 1 Barelang melakukan inisialisasi awal pekerjaan survei hidrografi. Dan untuk hari Selasa itu saya plotkan mahasiswa kelas A untuk join survei dengan Pushidros. Ya, 1 hari ya. Jadi teman-teman itu sifatnya lebih fleksibel lagi. Kadang berangkatnya itu jam 6, kadang jam 7. Jadi teman-teman yang ketua timnya itu sudah berkorban ya untuk melakukan adaptasi awal dengan Pushidros itu berangkatnya kadang jam 8, kadang jam 7 ya. Itu dialokasikan hari ini adalah teman-teman untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah diinisialisasi awal oleh Titik, Astin dan Prova ya. Jadi kelas A di hari Selasa, kemudian kelas B di hari Rabu ya. Kemudian kelas C itu kan di hari Senin nih. Ya, di hari Senin karena hari Senin ini sudah berjalan, maka untuk yang kelas C itu akan dilaksanakan di hari Jumat ya pada saat jadwal PBL ini. Ya. Ya. Kemudian untuk koordinasi praktek ke lapangan itu nanti langsung saja dengan dosen pengajar praktek survei hidrografi lanjut ya karena di sini diplotkan Pak Ghazali, monitor Pak Ghazali. Monitor Pak. Ya. Jadi Pak Ghazali bisa memonitor keberadaan mahasiswa-mahasiswa ini untuk ke lapangan Pak Ghazali. Jadi jadwalnya itu Senin kelas C, Selasa kelas A, dan Rabu kelas B. Karena kelas C itu hari Senin ini tidak ke lapangan, maka dialokasikan di hari Jumat. Gitu ya, Pak Ghazali ya. Siap. Ini mulai berlaku besok ya Pak? Ya, sudah mulai berlaku besok. Dan ini nanti akan saya kirimkan ke Pak namanya Pak Ainun. Pak Ainun Pushidrosal. Ya. Kemudian untuk yang kelas malam, yang kelas malam itu saya juga sudah berkoordinasi dengan Bu Siti Nurcayati ya. Jadi kelas malam semester 4 itu di hari Rabu ya, di hari Rabu itu dikoordinasi oleh
ada 3 tim ya kalau nggak salah ya, timnya Hanifah, timnya Ainul, dan timnya Ronaldo untuk hari Rabu dan hari Jumat di jadwal yang sama pada malam hari ini itu melaksanakan pekerjaan di Barilang Jembatan 1 di Basecamp Anugerah Cafe ya. Nanti eh, apa namanya Hanifah, Ronaldo dan siapa satu lagi Ainul itu bertanggung jawab untuk membawa anggotanya untuk ke Basecamp. Karena memang di pekerjaan Pusidrosal itu dilaksanakan 2 shift, jadi tetap dilaksanakan di sana. Kenapa nggak dikerjakan di hari Minggu? Maaf, di hari Sabtu, karena hari Sabtu ini hanya setengah hari. Sehingga saya menyarankan di sini, monitor Pak Ghazali, apakah berkenan untuk yang jadwal hari Sabtu ini kita agendakan di jadwal PBL ini? Boleh Pak, untuk 2 minggu ke depan kan Pak? Ya, hanya 2 minggu aja. Siap, boleh Pak, boleh. Oke. Nah, nanti berarti Mas Ghazali mau monitor yang di PBL ini. Siap Pak. Jadi untuk teman-teman Menpro semester 4, Bapak Wenang, Bu Lutfia, dan apa namanya, satu lagi, apa ya, Menpro satu lagi itu, Bu Jaya kan cuti ya, Pak Gufron ya, bisa mengalokasikan di jadwal-jadwal kosong di sela-sela ini. Jadi misalnya ini bisa diisi untuk visitasi, ya di sini juga bisa dilakukan visitasi itu. Dan FYI juga, Bapak Ainun di pihak Pusidros juga terbuka jika mahasiswa yang melaksanakan pekerjaan di Barilang itu melaksanakan sesi online. Jadi mereka fleksibel juga, diberikan akses untuk melaksanakan pembelajaran PBL. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait jadwal. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan lagi, baik Bapak Komenpro, dosen pengajar, ataupun mahasiswa, sebelum kita tutup. Izin Pak, mau nanya. Oke, silakan. Karena besok itu yang terjadwal ke Barilang kelompoknya Astin, Titik, dan Ropa, berarti Mia dan lain-lain tidak perlu turun ya Pak? Ya, nggak perlu turun Mas, biar mereka istirahat juga. Oh ya, biar koordinatornya tetap 3 orang, nanti gantian lagi Pak ya? Ya, betul sekali Mas Ghazali. Oke, siap, baik Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama Mas Ghazali. Ada lagi mungkin? Sebelum saya tutup? Pak, izin Pak, mau Oke, nanya. silakan Sisi. Sisi itu semester 4 atau semester 2 ya? Semester 4, Pak. Oke, silakan Sisi. Pak, itu di kelas B ada nama Ilham 2, Pak. Jadi dia dimasukin di mana ya, Pak? Ilham Antara 2. kelompok Mia sama Aulia. Oh, ada 2 nama Ilham ya? Iya, Pak. Oh, dia masuk ke kelompoknya ini aja, kelompoknya Aulia. Jadi, Oh, oke Pak. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. ya udah langsung saya delete tuh. Makasih ya, siapa Sisi sudah mengoreksi. Iya, Pak. Ada lagi sebelum saya tutup? Izin Bapak bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih pertanyaan? Mailan, Pak. Oke, silakan Melan. Oke, Pak. Terkait tadi yang dibilang Bu Lutfi, itu Pak, yang menghubunginya itu per kelompok atau per kelas? Karena kan Pak, per kelas kan ada 3 kelompok dan 1 judul juga, Pak. Itu yang menghubungi Menpro-nya per kelompok atau per kelas, Pak? Kalau untuk nyusun RPP itu tetap RPP sampai akhir itu tetap per kelompok. Jadi nanti sebelum menghubungi Menpro-nya itu dibikin grup koordinasi untuk penyusunan RPP dulu. Misalnya nih, untuk penyusunan RPP kan produknya cuma satu judul PBL. Ya, misalnya Melan kan kalau PBL-nya saya ya. Misalnya Melan, terus apa lagi 2 lagi, Melan, Marsanda sama Erika, itu silakan kita buat satu sesi khusus dulu untuk membahas RPP. Kalau untuk bahas sesi khusus berarti ya perkuliahannya 1 kelas utuh. Itu kalau dengan PBL saya. Tapi nanti untuk yang PBL yang lain juga tetap sama berlaku. Untuk setiap kelompok, itu silakan menanyakan ke Menpro-nya. Bu, saya adalah perwakilan kelompok 1 dari PBL Bu Lutia misalnya.
berkaitan dengan penyusunan RPP yang akan dikerjakan dari kelas A misalnya, sekiranya untuk visitasinya bagaimana Bu? Apakah dilaksanakan per kelompok ataupun per kelas? Ya, tetap dikomunikasikan ke situ. Masing-masing Menpro punya kebijakan masing-masing. Itu ya. Baik, Pertanyaannya terima kasih. bagus banget. Sama-sama. Permisi Pak, mau konfirmasi Pak. Ya, silakan Rizky. Semester berapa? Semester 2 Pak. Oke, silakan. Jadi untuk pembagian nama kelompok kan, saya kan semester 1 kan kuliah pagi. Dan semester 2 saya melakukan perpindahan kelas Pak. Jadi pembagian kelompok itu nama saya masih kelompok pagi Pak. Oh ya, saya ganti sekalian. Apa namanya? Kelas B ya? Kelas A. Oh, kelas A ya, bentar-bentar. Iya. Rizky Dwi Pratama ini ya? Iya Pak. Oke, saya pindahkan di judul PBL yang sama tapi di kelas malam ya. Iya Pak. Jadi tetap di PBL-nya Pak Oge tapi di kelas malam. Rizky Dwi Pratama ya? Iya Pak, betul Pak. Bentar, saya pindahkan sekalian. Rizky Dwi Pratama. Oke, sudah saya update ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Saya kira cukup ya, sudah hampir 2 jam juga. Jadi mungkin itu saja pelaksanaan kick-off PBL dan PPM semester genap 2023-2024 ini diselesaikan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Ini sudah jam 10.48, jadi sesi yang jam 11 itu bisa langsung dilanjutkan PPM mata kuliah. Jadi mohon untuk setiap kelasnya itu langsung dikomunikasikan ke masing-masing dosen pengajarnya kalau ada jadwal yang sudah berjalan semester ini ya. Jadi bukan berarti hari ini hanya kick-off PBL, tapi ini hanya inisialisasi awal bahwa pelaksanaan PBL itu secara resmi sudah dilaksanakan per hari ini, dan mulai setelah kita menyelesaikan kick-off PBL ini, maka pembelajaran sudah dimulai. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih atas partisipasinya, khususnya dari Bapak Ibu dosen, baik sebagai Menpro, Komenpro atau dosen pengajar, Bapak-Bapak laporan dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.